Yo dan halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan membahas season episode selanjutnya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, tanpa basa-basi kita saksikan videonya. Cekidot. Oke, kemarin kita telah menyaksikan kedatangan Yuan Tianzun di belakang Xiaoyu. Xiaoyu tidak mengetahui kalau ada Yuan Tianzun di belakang. Bailang dan Hiu terkejut dan langsung melirik ke arah Xiaoyu. Xiaoyu pun kaget karena dari belakang ada sebuah tangan dan dicengramlah Xiaoyu oleh Yuan Tianzun dan tubuhnya mengeluarkan api. Xiaoyu tidak bisa berbuat apa-apa karena mulutnya ditutup dan Xiaoyu pun terbakar. Dan benar saja Xiaoyu diubah menjadi bentuk kitab suci. Yuan Tianzun berkata, senang sekali bisa bertemu denganmu. Termasuk aku sumber dari semua makhluk. Api pencipta dunia yang membawa keajaiban tanpa batas. Kini aku telah mendapatkannya, kata Yuan Tianzun. Yu dan Bailang pun melompat ke Yuan Tianzun. Mereka berkata, dasar brengsek. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Yuan Tianzun berkata, kira mereka bisa melindungimu. Konyol. Tinggal dihajar saja. Panah penderitaan, kata Yuan Tianzun. Kemudian keluarlah panah-panah berwarna merah. Bailang pun berkata, dia sudah menyerang cepat sekali sampai tidak terlihat. Hujan panah yang tidak terlihat menembus tubuh. Rasa sakit apa ini di bagian yang terkena panah? Kemudian mereka berdua pun terlempar. Kemudian Yuan Tianzun berkata, terkena jurus ini tidak mungkin bisa berdiri lagi. Sudah selesai, katanya. Kitab ajaib yang lemah bersembunyilah di dalam tubuhku. Kemudian Yuan Tianzun memasukkan kitab sucinya ke tubuh. Dia berkata tidak bisa langsung dimakan, biar aku membawamu ke daratan seberang. Dan di sini terlihat Bailang berdarah-darah. Dia berkata, rasa sakit ini begitu kuat, membuatku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Tidak bisa aku berdiri. Tapi dengan tekadnya Bailang memaksakan untuk berdiri. Sementara Yu masih bisa berdiri. Hei, kata Yu, jangan pergi sebelum kau melepaskan Xiaoyu. Jangan berpikir bisa pergi. Dianxin pun berpindah ke rombongan Tan Sanzang. Dan di sini terlihat siluman laba-laba. Berkata, Guru Agung Tan Sanzang, waktu itu kalian melewati kota sarang laba-laba. Heishi ingin memakanmu, tapi akhirnya gagal. Dari kejauhan, aku sudah melihat orang jahat ini mau mencelakakan kalian. Jadi aku mendekat secara perlahan, memasang jaring untuk menangkapnya. Kemudian Tan Sanzang menjawab, terima kasih. Kami masih harus melanjutkan perjalanan, tidak bisa ditunda. Kemudian siluman laba-laba berkata, yang penting kalian baik-baik saja, hati-hati di jalan. Silahkan, katanya. Dan seketika Wujing menyuruh guru berhenti. Instingku mengatakan di depan masih ada jebakan. Biar aku periksa dulu, kata Wujing. Dan benar saja ternyata banyak sekali jebakan. Wujing berkata, jaring yang tidak terlihat akan muncul setelah terkena pasir. Tan Sanzang berkata, Wujing, untung ada kamu. Jubaji berkata, jebakan laba-laba yang memakan manusia, kalau tidak berhati-hati pasti akan terjebak. Nasib kita bisa seperti Jenderal Langit Selatan. Dasar siluman wanita ini tidak ada bedanya dengan Heishi. Kemudian Tan Sanzang meminta Wujing untuk menggunakan jurusnya. Kemudian Wujing pun menggunakan jurusnya, lautan pasir topan. Tiup pergi, tiup semua jaring yang ada di sekitar. Kata siluman laba-laba, ternyata begitu, pantas saja Heishi kalah di tangan kalian. Sepertinya hari ini tidak bisa makan enak. Untung saja masih ada 2. Kemudian siluman laba membawa mangsanya pergi. Laba-laba itu berkata, Guru Tan Sanzang, tolong jangan salah paham. Aku bukan mau mencelakai mereka. Aku hanya ingin makan. Apa mengerti betapa menderitaannya kelas saat kelaparan? Tan Sanzang pun menjawab, Nona Heishi, memakan orang sama saja mencelakakan orang lain. Rasa laparmu berasal dari pikiran, bukan tubuh. Makan saja tidak bisa memuaskanmu. Kemudian siluman laba-laba Heishi mengatakan, hei, ucapanmu sangat menarik, pantas saja Heishi menyukaimu. Sampai jumpa, katanya.
Kemudian Jubaji berkata, dia kabur. Jangan dikejar, kata Tan Sanzang. Wuching selidiki sebentar. Meski sama-sama laba-laba, tapi sifatnya berbeda dengan Heishi. Kemudian Wuching berkata, dia tidak memiliki sarang yang tetap berpindah-pindah kemana-mana. Bisa membuat jebakan, sepertinya dia sudah mengincar kita. Tan Sanzang berkata, kita harus berhati-hati. Kita lanjutkan perjalanan. Aku merasa ada sesuatu yang terjadi di depan sana. Kita kembali ke pertarungan Sun Wukong dengan Raja Kerbau. Sun Wukong berkata, adik kerbau, kau sungguh keterlaluan, bisa-bisanya kalah. Dengan parasit adalah parasit itu berkata, tidak ada gunanya, dia tidak bisa mendengar apapun. Raja Siluman Kerbau hajar dia. Sun Wukong menjawab, dasar parasit sialan menyebalkan sekali. Kemudian parasit itu menjawab, kau marah, parasit juga bisa menjadi tuan besar, hajar dia. Dia boom. Sun Wukong pun terpental. Sun Wukong berkata, aku tidak akan sungkan-sungkan lagi. Jiwa kera raksasa, dia berubah menjadi raksasa. Tapi baru berubah, tiba-tiba Siluman Kerbau menyerang. Raja Siluman Kerbau, majulah, kata parasit itu. Dan kelihatannya seimbang. Hansin pun berpindah ke Yihu. Dia berkata, kembalikan Xiaoyu padaku, kalau tidak aku akan makanmu. Kemudian Yuan Tianzun berkata, Yihu, siluman harimau di antara makhluk hidup. Kau sudah lupa siapa yang membangkitkan kemampuanmu ini? Yihu pun menjawab, memangnya kenapa? Bukan berarti aku mau menjadi pengikutmu. Kau menyesal? Kemudian Yuanzi berkata, mana mungkin? Aku sama sekali tidak peduli. Kau hanya makhluk kecil seperti butiran debu. Kau hidup di dalam sumur. Di kehidupan yang sempit tidak pernah ada langit. Maksudnya tidak pernah tahu langit seberapa tinggi. Kita bukan orang yang berada di tingkat yang sama. Aku adalah 3 dewa pencipta dunia, membawakan penderitaan, amarah, kehancuran pada dunia. Aku adalah sumber ketamakan, kebodohan, dan nafsu. Keagungan tidak bisa dibayangkan oleh seorang seperti kalian. Yihu dan siluman serigala yang kekanakan di mataku, kalian bagai bayi kecil. Untuk menghancurkan kalian sangatlah mudah. Siapa yang akan menganggap serius bayi kecil? Kemudian Yihu pun menjawab, benarkah kelihatannya ada orang hebat di depanku? Dewa dari dewa yang agung, sejujurnya aku sungguh tidak tahu apa hebatnya dirimu. Apa yang kau lakukan untuk dunia? Ini semua tidak ada urusannya denganku, aku tidak tertarik. Pokoknya kalau berani melukai Xiaoyu, aku akan membunuhmu. Jiwa harimau. Kemudian Yuanzi berkata, mau menantangku tidak ada artinya, menyanyikan nyawa saja. Kemudian Yihu berlari sambil berbicara, jangan bicara omong kosong, majulah. Dan kembali Yihu dihujani dengan panah oleh Yuan Tianzun. Yihu berkata, lagi-lagi hujan panah. Baru lihat saja sudah langsung kena. Dan Yihu pun tersungkur. Yuanzi berkata, lihatlah dirimu, bahkan organ dalammu sudah mau berantakan. Kasihan, menggelikan. Jangan menantangku. Kau bahkan tidak bisa manjat bukit ini dan mendekati. Inilah perbedaan kita, kata Yuan Tianzun. Namun Yihu tetap mencoba memanjat. Oke, dan episode kali ini bersambung. Apabila kalian penasaran dengan episode selanjutnya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Kalian tinggal berita selanjutnya. Terima kasih.